Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone P3100 yang mana bisa dilihat seperti berikut ya. Layar sentuhnya sudah banyak keretakan dan bisa dilihat di beberapa titik. Untuk info dari beliau, ada yang tidak berfungsi, kira-kira seperti itu Mbak. Bisa dilihat Mbak, dimatikan saja tidak bisa ya, harus posisi miring baru bisa mati. Oke Mbak, bagaimana cara menggantinya atau cara mengatasi kasus ini? Simak videonya Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, pertama kita bongkar terlebih dahulu Mbak ya. Untuk mengurangi durasi sedikit saya percepat Mbak ya, untuk proses pembongkarannya. Oke Mbak, untuk pertama kita bongkar dulu, kita buka dulu penutup belakangnya Mbak ya. Ini handphone kalau dilihat memang sudah baik, frame-nya juga sudah apa Mbak ya, bisa dibilang sudah bisa dilihat Mbak. Oke Mbak, sudah terbuka Mbak ya. Untuk framenya juga sudah kacau ini Mbak ya, sudah banyak yang luka. Oke Mbak, kita bisa dilihat untuk layarnya di tempat itu Mbak ya. Oke Mbak, kita setelah kita buka tutup belakangnya, kita buka soket layar sentuhnya. Setelah itu kita buka baterainya, jangan lupa Mbak ya, dibuka juga. Setelah itu kita buka layar sentuhnya Mbak, atau touchscreen-nya Mbak. Untuk pembongkaran ini jika sudah mengalami pergantian agak mudah Mbak ya, tapi jika belum pernah mengalami pergantian itu sangat susah dibuka Mbak. Saya coba buka tanpa saya blower Mbak ya, atau saya setrika, coba susah Mbak ya, susah. Kalau tidak di blower susah Mbak. Ini saya coba blower untuk membukanya. Hati-hati Mbak ya, jika memblower jangan terlalu over panasnya karena bisa merusak layar Mbak ya. Jika diperlukan berikan sedikit cairan, tapi jangan terlalu banyak Mbak, jangan nanti sampai mengalir ke layar yang mana bisa menimbulkan layar bercak Mbak ya. Video sedikit saya percepat Mbak untuk mengurangi durasi. Agak lumayan susah Mbak ya, sambil di blower dan sedikit diberikan cairan pelicin di alat pembukanya. Di sini saya menggunakan pisau khusus. Kita blower sedikit-sedikit Mbak. Ingat Mbak, dalam mencongkel hati-hati. Karena apa? Karena bisa jadi ujung pisau bisa menyentuh layar yang mana bisa menyebabkan layar rusak atau retak Mbak, kira-kira seperti itu. Kita buka Mbak.
ini lumayan lama Mbak ya, lumayan lama sekali saya buka ini. Video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi. Sangat susah Mbak. Kalau saya lihat memang belum pernah dibuka untuk layarnya ini, jadi sulit Mbak ya. Kalau yang bawaan itu dibuka susah ya untuk tipe-tipe B3100 ini. Di samping layarnya yang retak. Jadi begini Pak, jika kasus seperti ini ada baiknya kita menggunakan kacamata Mbak, karena pada saat mencongkel membuka kadang-kadang ada butiran kaca yang loncat atau terpelanting, yang mana bisa menuju ke mata, karena saya sendiri pernah mengalami. Jadi ya harus berhati-hati Mbak. Jika memang diperlukan gunakanlah kacamata. Mungkin kalau tidak ada banyak keretakan mungkin tidak perlu Mbak ya, tapi untuk safety tidak ada salahnya Mbak ya. Oke Mbak, kita buka perlahan untuk layar sentuhnya, pelan-pelan saja Mbak, tidak usah buru-buru, jangan sampai pisau mengenai layar dalam, yang mana bisa menyebabkan layar itu nanti rusak atau mengalami keretakan, malah jadi nombok kita nanti Mbak. Oke Mbak, agak perlu kesabaran dan ketelatenan Mbak ya untuk membuka ini. Tapi kalau memang sudah pernah diganti Mbak, itu enak, dibuka itu enak sekali kalau posisinya sudah mengalami pergantian. Oke Mbak, sudah terbuka Mbak ya untuk layarnya. Oke Mbak, jadi begini Mbak, untuk selanjutnya kita langkahnya yaitu pergantian. Bisa dilihat saya coba ganti, tapi di sini saya jadi begini Mbak, kalau kita mau membeli layar ataupun ya, komponen yang lainnya lah yang sekiranya mungkin ragu, jadi ada baiknya dites di tempat pembelian dulu Mbak ya. Jika dirasa sudah bagus baru pulang. Ini handphone sudah kayaknya bermasalah di IC cas Mbak, karena kadang-kadang naik itu untuk logo casnya. Di sini saya kebetulan waktu saya belanja itu handphonenya lowbat Mbak, rupanya handphonenya itu lowbat. Jadi setelah saya bawa pulang, saya pasang, layar sentuhnya tidak berfungsi, dan saya bisa dilihat Mbak ya, tidak berfungsi. Kalau dipikir ini layar sentuh baru Mbak ya, tapi tidak berfungsi, dan saya membeli untuk yang kedua kalinya. Jadi buat sahabat dan teman semua yang mungkin mau mengganti layar sentuh, baik layar sentuh saja ataupun layar sentuh set dengan layar, ada baiknya dites di tempat penjualan. Jadi kalau barangkali mau melakukan stok, jadi pada saat ada garapan masuk, mungkin bisa menyetok dengan mengetes di tempat pembelian. Bisa dites Mbak, ini produk lain ya Mbak, sedikit berbeda. Ini layar sentuh yang baru saya beli, layar sentuh yang kedua Mbak ya. Sekarang kita tes. Ini Mbak, bermasalah. Bisa dilihat itu tidak saya colok cas, tapi bisa dilihat logo cas naik. Nah, setelah logo cas naik baru bisa dinyalakan. Aneh, kayaknya ada sedikit masalah di IC cas, tapi di sini saya tidak permasalahkan karena saya hanya memperbaiki layar sentuhnya saja Mbak. Jadi ya saya fokus di layar sentuh saja Mbak. Oke Mbak, kita tes, nyalakan handphonenya. Sedikit agak lama, bisa dilihat Mbak ya, berfungsi, sip, berfungsi. Tapi jangan merasa senang dulu Mbak, kita tes. Di sini saya tes angka bagus, saya tes untuk tombol panggilan bagus, saya tes A B C D dan seterusnya bagus. Dalam beberapa kasus mungkin kita
memerlukan panggilan bintang pagar kosong bintang pagar Mbak ya, tapi kadang-kadang ada handphone Samsung khusus untuk tipe Samsung Mbak ya, karena tidak mau untuk kita kalibrasi. Tadi waktu saya tes di toko saya kalibrasi nongol Mbak ya, nongol bintang pagar kosong bintang pagar nongol, tapi ini tidak nongol. Bintang pagar kosong bintang pagar, sekejap layar hilang tapi tidak nongol Mbak ya. Kadang memang terjadi seperti itu Mbak, kadang memang terjadi seperti itu. Jadi ya kita harus, yang penting kita tes angkanya bagus semua, abjadnya juga bagus semua, bisa dipastikan berfungsi dengan normal Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, bagus Mbak ya. Kita tes apa Mbak ya, kita coba tes kamera Mbak, apakah bagus ya untuk kameranya. Kamera depan bagus, kita tes kamera belakang juga bagus. Kita coba tes Mbak untuk handphone ini apakah bagus untuk kualitas kameranya Mbak. Untuk kualitas kameranya, autofokusnya lumayan bagus Mbak ya. Untuk kefokusan bisa dilihat Mbak ya, bagus Mbak ya untuk kefokusan. Oke Mbak, kita lanjut, kita cek tipenya Mbak, apakah benar ini P3100. Kita lihat di info di sistemnya. Itu Mbak ya, P3100 ya untuk TP-nya, P3100. Oke Mbak, untuk langkah selanjutnya yaitu kita coba pasang untuk layar sentuhnya Mbak. Karena kita sudah tes bagus, tinggal dipasang layar sentuhnya ya. Kita lepas dulu lemnya, setelah itu kita pasang Mbak. Jika lemnya begini Mbak, dalam beberapa kasus jika lem kita lepas pelapis lem tapi lemnya tidak merekat, bisa kita tambahkan lem Mbak ya untuk tipe ini. Tapi jika lemnya masih merekat bagus, tidak perlu ditambahkan lem karena ini pegangannya luas Mbak ya. Cuma kadang-kadang kalau kita mendapat stok lama Mbak, untuk stok lama itu kita lepas pelapis itu lemnya ada tapi merekat, tidak perekatnya itu sudah kurang begitu Mbak. Jadi alangkah baiknya kita tambah dengan menambahkan lem, kira-kira seperti itu Mbak. Setelah itu kita tutup perlahan Mbak ya. Jangan lupa juga dites untuk casnya, kita tes cas juga. Oke Mbak, kayaknya untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Buat sahabat dan mbak semua, jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak. Buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak. Dan khusus buat sahabat muslim, perbaiki sholat dan berbanyak sholawat. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.